Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, merespons permasalahan premanisme yang berkedok organisasi masyarakat yang meresahkan, Puspom TNI melakukan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penertiban. Dan Puspom TNI Maijen Yusri Nuryanto menyampaikan TNI terus melakukan kerjasama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia pun menegaskan jika ada oknum TNI yang terlibat dalam organisasi masyarakat dan meresahkan warga, maka Puspom TNI akan langsung menangani kasus tersebut. Sedangkan jika anggota ormas yang meresahkan berasal dari masyarakat sipil, maka kasus tersebut segera ditangani oleh Polri. Ya, intinya kita tetap tujuannya adalah menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat. Ya, selalu kita bekerjasama dengan Polri untuk menjaga Kamtibmas. Kita memang ada fungsi di sini adalah lead pamfik, ya. Lead ini adalah intelijen, ya, di mana kita selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan intelijen lain, ya, dengan kepolisian, kemudian mungkin dari BIN, kemudian dari BAIS, ya. Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan. Kalau memang di ormas itu ada, mereka tentunya orang sipil, ya. Nah, nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Nah, kalau ada oknum TNI-nya, baru kita yang menangani. Sementara itu, Komisi 3 DPR melakukan rapat dengan advokat anti premanisme atau Tumpas pada Rabu siang. Anggota advokat anti premanisme Saur Siagian menyampaikan sejumlah contoh aksi premanisme yang meresahkan di kalangan masyarakat. Saur menyebut tindakan meresahkan itu tidak hanya berupa ancaman verbal, melainkan juga tak segan menggunakan senjata. Saur mendesak Komisi 3 DPR untuk segera menangani permasalahan premanisme yang berkedok organisasi masyarakat. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas yang dinilai meresahkan. Apakah Satgas ini kemudian mampu untuk membasmi ormas meresahkan yang dinilai sudah mengganggu investasi? Kita akan bahas bersama dengan Koordinator Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme Saur Siagian dan juga Penasihat Ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Maido. Selamat sore. Saya mau ke Bang Saur terlebih dahulu yang kemarin sudah ikut RDPU bersama dengan Komisi 3. Apakah sudah tepat membentuk satuan ini, Bang Saur? Saya kira sangat tepat, ya, karena memang ini sudah sangat meresahkan, bahkan sudah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, dan saya kira apa yang dibentuk oleh pemerintah sangat apresiatif. Bukan saja beban ini dibebankan kepada para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tapi semua aparat organ-organ negara. Sebab gini, Mbak Maido, ormas ini kan didirikan tujuannya untuk membantu negara untuk menuju tujuan daripada negara itu sendiri. Tentu tujuan negara adalah untuk kesejahteraan, kedamaian, dan juga tentu ketertiban masyarakat. Nah, yang kita lihat kan sebaliknya. Nah, dasar itulah karena memang sudah sangat telanjang kalau bahasa kami, perbuatan tindakan-tindakan daripada ormas ini saling terang satu dengan yang lain, mengancam pemerintah yang sah, konstitusional. Bahkan kalau kami kutip misalnya Maido, di waktu misalnya kami sebutkan salah satu organisasi mengatakan kalau kami kirimkan 50.000 ke Gubernur Jawa Barat, kami yakin dia bilang polisi tidak bisa membubarkan kami. Maksudnya apa? Ini kan dia sudah merasa di atas hukum. Nah, itu kan sudah jelas ancaman-ancaman. Nah, ketika ada organisasi atau organ-organ dalam hal ini tentara, dan memang ini juga bisa mempengaruhi pertahanan kita kalau mereka ini sudah seperti
negara sendiri dalam rangka melakukan tindakan-tindakan mereka, Mbak Maido. Kita sudah dapat poinnya di situ. Pak Arianto tadi Bang Saur menyebut kalau ini posisi ormas sudah seperti berada di atas hukum begitu. Apa kemudian yang membuat polisi ini bisa kurang tegas, tidak tegas untuk menindak aksi-aksi yang dilakukan oleh ormas? Saya akan fokus pada premannya dulu ini ya. Preman itu ada satu gejala ya. Apabila aparat itu tidak sanggup atau tidak bertanggung jawab untuk mengatasi keamanan di lingkungannya. Di mana aparatnya itu tidak bertanggung jawab, maka preman di situ akan tumbuh dengan suburnya. Itu jadi preman itu adalah orang yang ingin mau bebas seenaknya sendiri, mencari makan dengan kekerasan, dengan kejahatan dan sebagainya, tanpa boleh ditindak oleh aparat. Itu definisi preman ya. Nah sekarang ini preman ini menjelma menjadi ormas ini, saya amati ya, preman ini sudah dari dulu ada Mbak. Nah sejak reformasi ini mereka itu preman itu kalau melakukan premanismenya itu mereka sering mengaku-ngaku LSM, berkedok ormas gitu. Nah terakhir terlihat belakang ini kan. Jadi intinya adalah preman itu karena dibiarkan oleh aparat tidak ditindak, atau lebih besarnya lagi tidak hadirnya negara untuk mengamankan di daerah-daerah yang kecil itu, akhirnya mereka menjadi raja di sana, raja yang ingin bebas. Nah, makanya kalau sudah dibentuk ini operasi ini saya sangat setuju sekali dan sangat bagus sekali. Cuman menurut saya ini telat ini, mestinya dari dulu ya ada tumbuh kecil tuh preman harus disikat supaya mereka tidak bebas kesana kemari seenaknya sendiri saja. Terutama yang sekarang ini sudah begitu masifnya, ini perlu turun tangan dari pimpinan negara ini supaya menyetop ini gitu. Bukan hanya pimpinan keamanan saja, karena kelihatannya keamanannya agak ragu ini melihat background daripada yang mengaku ormas dan kemudian melakukan premanisme yang melebihi daripada preman yang ada selama ini. Itu pandangan saya segitu kayak itu. Jadi menurut Anda ini menjanjikan Satgas ini? Apa kemudian indikator keberhasilan nanti, keberhasilan dari kerja Satgas ini? Bukan menjanjikan, harus berhasil. Ini harus berhasil. Kalau nggak berhasil, waduh konyol, udah malu kita. Negara masuk kalah sama preman kayak gitu. Jadi ini harus dilaksanakan dan harus berhasil. Dan berhasilnya bukan hanya seketika besok selesai nggak ada preman. Harus seterusnya tidak ada lagi preman yang seperti ini. Harusnya kayak gitu sikap pemerintah. Gitu. Saya mau ke Bang Saur, kata Pak Arianto tadi harus berhasil. Tapi kalau menurut Anda sendiri, apa indikator keberhasilannya? Kenapa saya setuju dengan Mas Arianto? Kenapa ada kata harus? Karena kalau kita lihat cara alat-alat yang mereka gunakan itu kan juga alat yang digunakan para penegak hukum, senjata, kemudian juga kekerasan sangat telanjang. Artinya gini loh, ini sudah seperti head to head antara ormas ini dengan negara. Nah kalau sampai segera tidak tuntas atau dituntaskan para preman ini, ya seperti saya bilang tadi contoh itu, sudah mereka mengatakan bahwa negara tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yakin kalau nggak bisa 50.000, saya punya anggota 500.000 di Jawa Barat. Itu kita dengarkan. Belum lagi sudah terjadi penyegalan perusahaan sesuai, padahal kan dalam undang-undang ormas itu, kalau sampai mereka melakukan tindakan melampaui atau seperti aparat penegak hukum, itu sudah bisa dipidana atau mengancam melakukan kekerasan, itu jelas sudah bisa dipidana. Nah apalagi Mbak Medo, saya betul-betul ini jantung karena perusahaan tim ini juga, Satgas ini juga untuk supaya lancarnya investasi. Nah memang sekarang ini salah satu mengapa investor takut datang ke Indonesia adalah salah satu faktor ormas sampai sudah mengganggu iklim, jangan sampai mengganggu iklim investasi ya Bang Saur. Kalau saya mau ke Pak Arianto, bagaimana dengan potensi overlapping wewenang nanti Pak Arianto? Saya kira kalau untuk sekarang ini ya nggak usah pikir-pikir apa menang lah. Yang penting itu tujuannya berhasil dulu. Preman itu harus dibasmi oleh siapapun, terutama oleh aparat negara gitu. Kalau sampai preman ini nggak bisa dibasmi gitu, wah udah kita tuh konyol jadi negara ini. Katanya negara terkuat di Asia Tenggara, tapi ngatasi preman yang kayak gitu aja nggak bisa. Preman itu ya sebetulnya tidak sangat berbahaya sekali karena mereka juga paling senjatanya juga cuma beberapa biji aja.
Mereka tuh cuman gertak sambal aja karena kekuatannya banyak dan kenekatannya itu. Akibat daripada tindakan aparat tidak tegas, kenekatan mereka makin menjadi-jadi. Nah sekarang udah kelihatannya kerugian daripada preman itu bukan pada orang perorangan. Sekarang negara ini diancam ini. Suatu investasi yang tinggi kemudian di situ karena preman akhirnya nggak jadi ke situ. Ini sudah menjadi ancaman negara. Makanya harus negara secara total harus melawan ini preman ini. Menurut saya harus hilang ini, bukan hanya hilang yang belakang-belakang ini, tapi hilang seterusnya, tidak ada lagi premanisme berlaku yang berlangsung di Indonesia ini gitu. Jadi kalau saya lihat ini kewenangan siapa, saya pikir itu nanti akan cuman itu menurut saya ya, kalau kita itu membingungkan mengenai kewenangan ini, kita ini kan cuma diadu-adu domba terus oleh asing itu ya, yang ingin menghancurkan negara ini. Makanya sekarang harus ditindak tegas dan harus hilang. Terima kasih Pak Arianto. Saya mau ke Bang Saur lagi. Bang Saur, Satgas kemudian akan dibentuk. TNI kemudian juga Polri. Apa kemudian yang Anda lihat ya hambatan yang bisa atau potensi hambatan yang terjadi dalam penindakan ini? Kemudian kalau Anda baca hambatan ini kemungkinan datang dari mana, Bang Saur? Nah, tadi saya ulangi seperti Mas Arianto. Misalnya kami advokat. Dalam 2 hari kami berkumpul hampir lebih 100 orang, masing-masing advokat lintas organisasi. Karena kami sebagai penegak hukum, kami juga terpanggil untuk menjaga sendi-sendi negara hukum ini bisa terjadi. Sekalipun kami tidak bisa menangkap seperti Pak Arianto untuk dulu polisi, atau katakanlah teman-teman tentara dalam pertahanan dipersenjatai, tetapi karena ini juga pelecehan kepada profesi kami sebagai advokat, kami terpanggil. Jadi seperti Mas Arianto bilang, wartawan juga Meidot juga dengan talkshow ini, kemudian menjadarkan masyarakat, kemudian korban juga harus ikut bermasyarakat. Nah, kalau kendalanya menurut saya lebih kepada psikologi. Dalam arti begini, kadang-kadang kan para penegak hukum kalau saya segera tindas, ini nanti apa dampaknya? Jadi harapan besar ya kepada Satgas yang akan dibentuk untuk memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh Ormas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Saur Siagian dan juga Pak Arianto Sutadi. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas Arianto.